Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bermajelis kembali, berkumpul kembali untuk memahami pembahasan yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu fiqhul muamalah, fikih Islam, ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan muamalah, dan pasal yang akan kita pahami bersama di sini adalah bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan di dalam Islam. Sebelum kita pahami bersama, sesungguhnya ini pembahasan yang sangat penting, gitu ya. Karena sesungguhnya poros Islam yang menjadikan manusia itu bahagia itu disebutkan oleh ulama 3 bab atau 3 hal. Yang pertama adalah masalah iman. Maka iman harus benar. Kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar, dan itu adalah lawannya beriman. Iman yang benar adalah iman yang bersih dari kesyirikan, takhayul, khurafat, dan yang semisalnya. Yang kedua adalah ibadah. Poros kedua adalah ibadah. Yang dimaksud ibadah di sini adalah pengabdian hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah harus benar. Kalau sholatnya tidak benar, puasa Ramadannya tidak benar, ibadah-ibadah yang lainnya tidak benar, maka meskipun beragama Islam mati membawa agama yang benar, maksudnya imannya tidak batal, tapi tidak akan selamat dari hukuman apabila ibadahnya tidak benar. Nah, karena itu poros yang kedua di bawah iman adalah ibadah, dan poros yang ketiga adalah halal dan haram. Orang yang imannya benar, ibadahnya benar, sehingga nanti di hari kiamat sebagai umat Muhammad SAW dan membawa amalan-amalan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lain. Tapi apabila berkaitan dengan halal dan haram dia tidak lolos, maka dia juga menjadi golongan orang-orang yang celaka. Hadis Rasulullah SAW, gitu, man nabata lahmuhu min sukhtin ay min haramin fannaru aula bih. Orang yang dagingnya tumbuh karena yang haram, maka hukumannya adalah neraka. Orang yang dagingnya tumbuh karena yang haram, apa maksudnya? Maksudnya makan yang haram. Makan yang haram bisa karena benda yang dimakan itu haram, misalnya bangkai, darah, daging babi, atau hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah, sebagaimana firman Allah SWT, "Hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, atau semua hewan yang disembelih untuk selain Allah. Itu diharamkan untuk kalian. Kalian makan berarti makan yang haram. Makan yang haram, nanti dagingnya akan tumbuh. Dari yang haram, maka neraka tempat kembalinya. Kadang makanan yang dimakan itu bukan bendanya yang haram, tapi cara mendapatkannya adalah haram. Nah, cara mendapatkannya yang haram, yaitu misalnya mencuri,
dan yang semakna. Yang semakna ya misalnya korupsi, menipu orang dan yang semakna itu ya. Nah, dan bahkan termasuk kerja yang zahirnya di mata manusia itu kerja yang benar, maksudnya di mata manusia dalam pandangan akal, tapi ternyata di dalam Islam itu haram. Nah, ini yang penting untuk kita pelajari. Ini yang penting untuk kita pelajari, gitu. Nah, karena itu jangan sampai kita zahirnya kerja ternyata kerjaan kita haram dan hasilnya juga haram sehingga kalau makan makan dari hasil yang haram, kalau digunakan memberi belanja keluarga, memberi belanja dengan hasil yang haram. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita sekarang pahami bersama al-buyu'ul manhiyu anha, jual beli yang dilarang di dalam Islam. Ya. Nah, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang atau yang diharamkan. Al-bai'ul awal yang pertama adalah al-bai'u fi waqti nida'il jumu'ah. Jual beli yang dilakukan tatkala azan Jum'ah dikumandangkan sampai selesai Jumatan. Bagi penjelasan penjelasan atau pemahaman jumhur ulama. Ini hanya bagi yang wajib Jumatan. Yang wajib Jumatan. Adapun yang tidak wajib Jumatan maka tidak apa-apa. Misalnya seperti apa tidak wajib Jumatan? Anak-anak, karena anak yang belum balik tidak wajib. Ya. Wanita, karena wanita tidak wajib Jumatan. Musafir, karena musafir tidak wajib Jumatan. Ya. Dan yang terakhir adalah hamba sahaya. Sebenarnya ada satu lagi, orang yang sakit, tapi orang sakit kan tidak bisa melakukan transaksi jual beli. Seandainya bisa, maka 5 ini tidak wajib Jumatan. Karena tidak wajib Jumatan, maka transaksi jual beli yang dilakukan, ya, maka dari sisi waktu yaitu adzan Jumat sampai Jumatan selesai itu boleh. Tapi yang wajib Jumatan melakukan transaksi jual beli sesungguhnya dia dosa. Loh, nanti saya ikut Jumatan kok. Ya ketinggalan-ketinggalan sedikit lah. Ketinggalan adzannya tok atau jual belinya sebentar terus langsung ikut. Meskipun begitu apabila sudah adzan dikumandangkan maka yang wajib Jumatan haram melakukan transaksi jual beli. Nah, jadi yang pertama jual beli tatkala azan dikumandangkan sampai Jumatan selesai. Gitu. Tatkala azan Jumat dikumandangkan sampai selesai bagi yang wajib Jumatan hukumnya adalah haram. Gitu. La yasihul bai'u wala syira'u waqta nida'il jumu'ah. Tidak sah jual beli ketika azan Jumat dikumandangkan dan ini sampai Jumatan selesai liqaulihi ta'ala karena firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan untuk sholat pada hari Jumat. Nah, apabila dikumandangkan maksudnya dikumandangkan azan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, maka segeralah memenuhi panggilan azan itu untuk apa? Untuk mengingat Allah SWT dan Allah SWT langsung menyebutkan sebagai jual beli waktu ini sebagai larangan wa dzarul bai' dan tinggalkan jual beli. Gitu. Seruan azan itu penuhilah, maksudnya menghadiri panggilan azan dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, yang demikian itu adalah baik bagi kalian seandainya kalian mengetahui. Nah, ini yang penting untuk kita perhatikan gitu ya. Nah, dan yang kedua itu. Al-bai'u fil masjid. Termasuk yang
diharamkan dalam jual beli adalah jual beli di dalam masjid. Al-bai'u fil masjid, jual beli di masjid. Sebelum kita lanjutkan, memaknai masjid dilarang untuk jual beli. Pada dasarnya pembahasan masjid di dalam banyak hal, halaman masjid itu masuk masjid. Tapi itu antara pembahasan yang satu dengan pembahasan yang lain berbeda. Gitu. Jadi kalau halaman masjid itu termasuk masjid. Nah, lalu batasannya mana? Batasannya adalah tanah yang diwakafkan untuk masjid, di tengahnya dibangun masjid, terus dipagari. Sehingga masuk pagar, masuk masjid. Iya, tapi ada pembahasan tertentu yang ternyata halaman itu tidak masuk masjid. Contohnya apa? Contohnya, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Oh, kama qala sallallahu. Apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, maka tidak boleh duduk sebelum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ulama ahlu sunnah menjelaskan, semua ulama yang saya tahu menjelaskan bahwa yang dimaksud masjid adalah bangunan masjid. Karena itu masuk pagar masjid yang setelah pagar itu adalah halaman. Di banyak masjid halaman itu dipakai parkir, gitu ya. Tidak boleh tahiyatul masjid di situ. Nah, berarti kan masjid itu bangunannya. Ya, tapi pembahasan lain masjid itu mencakup emperannya, mencakup halamannya. Nah, karena itu pembahasannya sendiri-sendiri. Nah, sekarang yang berkaitan dengan bab kita adalah jualan. Jualan, gitu ya. Batasan masjid tidak boleh dipakai jualan. Atau batasan masjid di dalam bab larangan jualan di masjid. Gitu. Wallahu alam, yang saya pahami adalah bangunan masjid mencakup emperan masjid apabila emperan masjid itu juga dipakai sholat. Tidak boleh jualan di situ. Adapun halaman masjid, apabila halaman masjid itu tidak boleh dipakai parkir, tidak boleh dipakai makan-makan, kecuali makan-makan yang dilakukan di dalam masjid meluber sampai keluar, misalnya kayak berbuka bersama. Gitu. Adapun orang datang ke situ untuk duduk makan-makan juga nggak boleh. Ini kenapa? Ini disiapkan untuk orang yang sholat. Padahal halaman. Nah, kalau gitu maka parkir di situ nggak boleh. Orang adabnya di zaman sekarang masuk masjid lepas sandal, lepas alas kaki, halamannya pun itu, harus lepas alas kaki di luar halaman. Nah, kalau gitu berarti halaman itu tetap dihukumi sebagai masjid. Tapi kalau halaman itu dipakai parkir, gitu ya. Orang masuk naik motor langsung masuk seret, bawa motornya, bawa mobilnya masuk ke dalam pagar halaman, terus parkir di halaman, maka wallahu alam menjual barang-barang tertentu di situ, yang penting tidak jadi pasar, insya Allah tidak apa-apa. Nah itu. Nah, berarti yang tidak boleh apa? Di bangunannya, di bangunan masjid. Tidak boleh melakukan jual beli di bangunan masjid. Mohon maaf, itu saya menjumpai banyak tatkala ada majelis taklim, gitu, rame, tapi masih muat di dalam, terus biasanya emperannya dipakai jualan. Tidak boleh jualan di emperan, sesungguhnya emperan masjid bagian dari masjid. Emperan masjid itu bagian dari masjid. Nah, karena itu tidak boleh jualan di emperannya masjid. Nah, jadi yang kedua, jual beli di masjid itu termasuk dilarang. Yahrumul bai'u wa syira'u fil masjidi wala yasihan. Jual beli di masjid tidak boleh. Qalla dzalika au aktsar, baik sedikit maupun banyak. Ihtija ilaihi aula.
Yang dijual belikan itu barang kebutuhan apa maupun enggak. Misalnya apa? Jual beli kopiah, enggak boleh. Ya, biasanya kopiah kan dipakai sholat, terus akhirnya melakukannya di emperan masjid, enggak boleh. Ya. Lima rawahu Ibnu Majah wa hasanahul Albani an Amri bin Syuaib. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Albani dari Amr ibnu Syuaib an abihi an jaddihi qala. Dari kakeknya ia berkata radhiyallahu an. Naha Rasulullah SAW anil bai'i wal ibtiya'i wa an tanashudil ash'ari fil masajid. Rasulullah SAW melarang jual beli dan melarang melantunkan nasyid di masjid. Rasulullah SAW melarang jual beli dan melarang melantunkan nasyid. Nasyid itu apa? Nasyid itu lantunan yang bukan Quran, bukan hadis. Puisi, lagu, meskipun isinya itu semisal dengan doa, tapi kalau dilantunkan seperti puisi atau seperti lagu tidak boleh di masjid. Ya. Naha Rasulullah SAW anil bai'i wal ibtiya'i wa an tanasyudil ash'ari fil masajid. Ya. Rasulullah SAW melarang jual beli dan melantunkan syair-syair, ya, melantunkan syair-syair, nasyid-nasyid di masjid. Ini pembahasan yang kedua, kita baca penjelasan ulama di sini. Idz la yajuzu ayyattakhidal masjida makanan lil ma'ayish. Gitu. Karena di dalam Islam tidak boleh masjid dijadikan sebagai tempat untuk mencari maisha. Li'annahu lam yubna lidzalika, karena masjid tidak dibangun sebagai tempat untuk mencari maisha. Wa inna ma bunya li sholati wa dzikrillahi wa qiraatil qur'ani wa ma yataqarrabu bihi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Masjid itu dibangun untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk zikir, doa, untuk hal-hal yang berupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pengabdian hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Imam Malik annahu balaghahu anna Atha ibn Yasar. Nah, diriwayatkan oleh Imam Malik sesungguhnya ia sampai kepada Atha bin Yasar, karena idza marra alaihi ba'dzu man yabi'u fil masjid, apabila Atha bin Yasar menjumpai orang yang melakukan jual beli di masjid, ta'ahu fasalahu, apabila ia menjumpai orang yang lewat, apabila ia menjumpai orang yang di masjid, tatkala lewat menjumpai orang di masjid membawa barang, ta'ahu fasalahu ma ma'aka. Nah, orang yang bawa barang di masjid itu dipanggil lalu ditanya, kamu bawa apa? Wa ma turidu, dan apa yang kamu inginkan? Fa in akhbarahu annahu yuridu ayyabi'ahu. Apabila dikasih tahu atau apabila ia menjawab, ya, yang ditanya itu menjawab bahwa barang ini akan dijual. Qala alaika bisuqid dunya wa inna ma hadza suqul akhirah. Ya. Ini ditulis oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya. Ya. Kamu carilah pasar dunia, adapun masjid adalah pasar akhirat. Pasar akhirat. Sodako enggak apa-apa di masjid. Ya. Nah, ini sodako mengeluarkan harta diberikan, ada yang menerima, kan seolah-olah kullu wahidin madda yadahu. Setiap dari dua orang ini menjulurkan tangannya untuk menyerahkan dan menerima. Nah, itu pasar akhirat. Ya. Adapun pasar dunia, jual beli, maka tidak boleh di masjid. Ya. Walidha yusanu ayyuqala liman ba'a aw ishtara fil masjid la arbahallahu tijaratak. Oleh karena itu disunnahkan apabila ada orang yang melihat orang jual beli di masjid, disunahkan untuk membaca doa
La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberi keberuntungan pada daganganmu. Rawahu Tirmidzi wa sahahul Albani. Diriwayatkan hadis oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'a aw yabta'a fil masjid." Apabila kamu melihat ada orang yang jual atau ada orang yang membeli di masjid, faqulu, maka katakan kepada orang yang menjual dan orang yang membeli itu, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberi keberuntungan pada daganganmu. Wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhalatan, dan apabila kamu mengetahui orang mencari barangnya yang hilang di masjid, faqulu la raddallahu alaik. Semoga barangmu tidak ketemu. Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu kepada, maksudnya semoga barangmu tidak ketemu. Hadisnya sahih. Yang kita ambil pelajaran di sini, ya, yang kita ambil pelajaran di sini bahwa tidak boleh jual beli di masjid, haram jual beli di masjid. Gitu. Dan yang terangkat di dalam hadis larangan jual beli di masjid, juga kita ambil faedahnya, tidak boleh melantunkan lagu atau nasyid atau syair di masjid. Dan apabila ada orang yang jual beli di masjid, yang melihat dianjurkan atau disunnahkan untuk mendoakan semoga Allah tidak memberimu keuntungan. Nah, kesimpulannya bahwa yang kedua tidak boleh jual beli di masjid. Yang ketiga, bai'u ma qusida bihil haram. Yang ketiga, larangan jual beli. Jual beli apapun apabila tujuan jual beli ini adalah untuk yang haram, maka haram jual beli ini. Misalnya begini, ada orang jual kendaraannya. Untuk apa? Untuk berbuat maksiat dengan pacarnya. Yang tahu haram Anda membeli asetnya yang dijual. Nah itu, apabila ada orang yang jual pisau, asalnya jual beli pisau, jual beli hal yang semisal pedang dan semisalnya boleh. Tapi ketika ada orang yang jual beli pisau untuk kejahatan, dia paham, maka haram Anda menjual pisau Anda kepada orang yang gitu. Nah, jadi jual beli tujuannya untuk yang haram. Apabila ada orang yang ingin menjual asetnya untuk apa? Untuk judi. Haram Anda membeli asetnya. Kenapa? Karena Anda tahu uangnya nanti dipakai untuk judi. Kenapa? Karena al-wasail ta'khudhu hukmal ghayah. Sarana itu hukumnya mengikuti tujuan. Kenapa Anda menjual tujuannya adalah untuk judi? Nah, maka menjual ini dosa, yang menjual barang ini dosa, haram, maka pembeli barang ini apabila tahu juga haram melakukan jual beli. Adapun dalil secara umum adalah la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah di dalam kebaikan dan menghindarkan diri dari kejahatan, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah, yang keempat, al-bai'u ala bai'i akhihi wa syira'u ala syira'ihi. Termasuk jual beli yang haram, ya, bukan barang yang dijual haram, bukan untuk sebab itu, tapi menimbulkan kezaliman kepada orang lain. Gitu. Nah, adapun hadis Rasulullah SAW, gitu, atau dengan ungkapan yang pas,
menjual di atas jualan orang lain atau membeli di atas belian orang lain. Apa maksudnya? Maksudnya orang sedang tawar-menawar, lalu pembeli lain atau penjual lain kepingin supaya barang dia atau dia yang mendapatkan. Jadi misalnya begini, A sama B ini telah atau sedang melakukan transaksi jual beli, tawar-menawar jual beli. A menawar kepada B, motormu itu saya beli 10 juta. Motor masih bagus, belum lama belinya, terus dijual, belinya 10 juta. Lalu C datang, wah saya mau 10,5. Nah itu, atau udah saya belinya 10, nggak pakai nawar. Nggak boleh C membeli di atas belian orang lain. Kenapa? Karena A tadi itu sudah mau beli, sudah tawar-menawar. Maka C tidak boleh itu merusak. Atau D datang kepada A. Loh, kamu nawar motor itu 9,5. Misalnya gitu ya. Dia minta 10. Milik saya lebih bagus. Gitu. Beliin 9,5. Nggak boleh. Nah, kenapa? Karena itu merusak B yang sedang transaksi mau menjual motornya kepada A. Nah, itu haram. Ya. Yahrumu wa la yasihhu bai'uhu ala bai'i akhihi wa syira'uhu ala syira'i akhihi. Haram dan tidak sah transaksi jual beli di atas jualan saudaranya atau di atas belian saudaranya. Lima rawahu Syaikhani an Ibni Umar, berdasarkan dengan hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Kalian jangan menjual di atas jualan sebagian orang yang lain. Wala yakhtubu ba'dukum ala khitbati ba'din. Dan kalian tidak boleh melamar wanita yang dalam lamaran sebagian yang lain. Nah, di dalam riwayat yang lain, akhihi. Akhi maksudnya apa? La yabi ba'dukum ala bai'i akhihi wala yakhtubu ahadukum ala khidbati akhihi. Tidak boleh salah satu di antara kalian menjual di atas jualan saudaranya atau melamar wanita di atas lamaran saudaranya. Nah, jadi itu. Wan nahyu yaqtadil fasad, dan larangan ini menunjukkan fasadnya, menunjukkan tidak sahnya jual beli. Karena itu maka hendaknya kita perhatian supaya kita tidak menjadi golongan orang-orang yang menzalimi kepada saudaranya sesama muslim. Gitu. Yang kelima, semisal atau kelanjutan dari yang keempat tadi itu, yaitu as-saumu ala saumi akhihi. Ya. Apa maksudnya? Menawar di atas tawaran saudaranya. Ya, karena adanya hadis, tapi sesungguhnya ini semisal dengan yang keempat tadi itu. Ya. Jadi kalau dia menawarkan barang kepada orang lain, nah, belum apa-apa, belum ditawar, belum apa, terus orang lain datang, saya juga punya barang ini, mana yang kamu sukai silakan. Nah, itu tidak boleh, ya. Kita tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, bai'u hadirin libadin. Bai'u hadirin libadin. Gitu. Al-muqimu fil mudun wal qura sumiyal hadir. Orang yang tinggal di kota itu disebut dengan al-hadir. Wal badi al-muqimu bil badiyah. Adapun al-badi adalah orang yang tinggal di kampung. Gitu. Wal muradu bihuna man yadkhulul balada min ghairi ahliha li bai'i sil'atin sawa'un kana muqiman fil badiyah au fi hadiratin ukhra. Dan
Yang dimaksud di sini adalah orang kota, gitu, menjual masuk kepada orang kampung, terus menjual barang di kampung dan harganya tidak standar. Nah, orang kampung nggak ngerti. Itu hukumnya adalah haram. Gitu ya. Hukumnya adalah haram. Jadi secara umum orang kota itu mengetahui berbagai macam bentuk barang. Mengetahui berbagai macam bentuk barang. Nah, lalu ada orang yang punya ide, wah ini orang kampung tidak ada yang ngerti dan ini barang aneh. Nah, di kota harganya berapa? Harganya 10.000. Datang ke kampung-kampung itu, oh ini bagus ini harganya 100.000, terus kita jual diskon 20%. Jadi berapa? 80.000. Padahal itu di kota hanya 10.000 itu haram hukumnya. Itu. Nah, jadi bai'u hadirin libatin. Ya, orang kota tidak boleh menjual barang kepada orang kampung, masuk kampung menjual barang di kampung yang mana harganya tidak standar. Adapun apabila dijualnya dengan harga yang standar di kota juga segini, di sini segini, atau seandainya beda, dikasih tahu, loh kalau Bapak beli di kota harganya misalnya 100. Lah kalau beli di sini harganya 110, lebih mahal 10.000, tapi kalau Bapak pergi sendiri transportnya bisa 50.000, Pak. Gitu. Lah kalau saya kan karena bawa barang banyak sehingga akhirnya ketemunya jadi ringan. Sehingga saya hanya mengecas biaya eh, penjualan ke tempat yang jauh hanya 10.000. Nah, kalau jujur kayak gitu ya boleh-boleh saja. Gitu. Itu kaitannya dengan bai'u hadirin libadin. Gitu ya. Fayahrumu bai'u hadirin libadin. Maka haram orang kota jual barang ke desa dengan yang seperti itu. Wala yasihu lima rawahu syaikhani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan dengan hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqau rukban. Ini nanti ya, di bagian awal itu nanti juga diharamkan di bagian al hadis tapi di nomor sendiri. La talaqau rukban, kalian jangan menghadang orang desa yang sedang membawa barangnya ke kota untuk dijual di kota. Wala yabi hadirun libatin, dan orang kota tidak boleh menjual barang ke desa dengan catatan kayak tadi itu. Qala faqultu li Ibn Abbas, ma qauluhu la yabi'u hadirun libatin? Qala yakunu lahu simsaron. Ay dallalan yatawassatu bainal ba'i'i wal mushtari. Nah, di sini ada penjelasannya apa yang dimaksud dengan bai'u hadirin libatin la yakunu lahu simsaron, tidak boleh menjadi perantara, menjadi calo yang dengannya gitu, akhirnya menaikkan harga. Qala Rasulullah SAW, la yabi hadirul libadin ka'un nasa yarzuqillahu ba'dahum min ba'din. Dilarang orang menjadi perantara terus menaikkan harga. Biarkan orang itu menjual itu barangnya sendiri supaya Allah SWT memberi rezeki kepada mereka sebagiannya atas sebagian yang lain. Gitu. Nah, adapun berikutnya yang saya sebut tadi itu adalah talaqau rukban. Talaqau rukban menghadang orang kampung yang membawa barangnya ke kota untuk dijual di kota, tidak boleh dihadang di perjalanan, terus dibeli di perjalanan gitu. Apabila harga di kota itu
lebih tinggi daripada pembelian dia di perjalanan. Misalnya begini, hasil panen orang kampung itu kalau dijual di kota satu kintalnya misalnya 500.000. Terus ini ada orang kampung bawa barangnya ke kota. Terus dihadang, Pak, saya belinya ini 300.000 per kintal. Ini Bapak kalau jual di kampung kan cuma 200, saya siap beli 300.000 per kintal. Nah, jadi itu. Daripada sampai capek-capek bawa ke kota, tenaga, waktu, dan alat transportasi, biaya segala macam. Nah, sudah langsung turunkan di sini. Nah, padahal harganya di kota sedang per kintal 500.000. Nah, ini haram. Lo kan enggak bilang enggak bohong, enggak, meskipun enggak bohong, menghadang orang desa membawa barang ke tujuan yang dia inginkan, terus dihadang dibeli dengan harga yang lebih rendah, itu diharamkan di dalam Islam. Nah, jadi itu. Kenapa? Karena kalau seandainya sudah selesai terus akhirnya tertipu, akhirnya mengetahui, loh nyesal saya. Nyesal kenapa? Tadi dihadang orang terus barangnya dibeli satu kintal 300.000. Padahal kalau tadi itu saya dibiarkan terus seperti tujuan saya ke kota, saya bisa mendapatkan satu kintal 500.000. Nah, jadi akhirnya terjadi hati tidak senang, tidak ridho, terus nggak senang dengan orang yang tadi itu. Nah, dan di dalam Islam, Islam itu datang untuk menjadikan kehidupan ini tentram, sejahtera, baik antara satu dengan yang lain. Rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada syariat-syariat yang diajarkan dalam Islam seperti ini. Untuk apa? Semua adalah untuk kesejahteraan dan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dan tidak menimbulkan kebencian satu dengan yang lain, kemarahan dan permusuhan satu dengan yang lain. Nah, berikutnya, bai'ul inah. Bai'ul inah. Bai'ul inah ini maksudnya apa? Maksudnya begini. Jadi ini di bahasa Indonesia tidak bisa diartikan. Akhirnya bai'ul inah maksudnya gitu saja. Apa bai'ul inah itu? Yaitu ada orang yang butuh uang. Misalnya saya butuh uang banyak, butuh uang misalnya 75 juta. Uang 75 juta. Terus uang segitu besarnya mau pinjam kemana? Ya pinjam kemana uang sebesar itu gitu ya. Apalagi di musim-musim sulit gitu ya. Nah, teman, wah musim sulit ya berat untuk meminjamkan kayak gitu. Pinjam ke bank ada bunganya dan riba itu haram. Terus akhirnya bagaimana ini? Gini aja, saya datang ke showroom mobil, mau beli mobil kredit. Mobil ini berapa? Ini 100 juta kredit. Nah, kalau mobil ini dijual cash ini nanti laku 80 juta. Saya beli kredit 100 juta. Setelah jadi, nah berarti saya punya hutang kredit totalnya 100 juta. Setelah itu selesai atau sehari atau seminggu atau sebulan, saya balik ke tempat yang sama. Saya jual cash. Nah, jadi apalagi kalau langsung, apalagi kalau, meskipun dibawa pulang dulu, dipakai dulu sehari 2 hari gitu ya, terus saya balik lagi ke tempat yang sama, Pak, mobil ini saya jual cash, diterima berapa? Oh, mobil ini kalau kamu jual cash 80 juta atau 70 juta. Gak apa-apa, memang saya butuhnya nggak butuh mobil, saya butuh uang. Nah, jadi beli dengan hutang atau dengan kredit, ya, 100 juta, setelah itu dijual ke tempat yang sama kontan, harganya lebih rendah, itu disebut dengan bai'ul inah. Sesungguhnya itu adalah tipu muslihat daripada riba. Kenapa? Sesungguhnya orang yang butuh uang tadi butuh uang, nah, terus siap membayar lebih dan itu adalah riba. Dia yang dilakukan adalah transaksi jual beli, tapi sesungguhnya jual beli ini adalah untuk mendapatkan uang dan dia siap menanggung lebih besar. Nah ini jual beli menghina.
Tapi kalau tempat dia jual itu orang lain, bukan tempat dia beli hutang atau beli dengan kredit tadi itu, maka itu boleh di dalam Islam. Jadi misalnya begini, saya ke dealer beli mobil kredit misalnya berapa harganya kredit totalnya 100 juta. Terus saya jual ke tempat lain, ke toko lain, ke dealer lain. Cash berapa? 75 juta. Kalau gitu boleh, kenapa? Karena saya transaksi eh, dengan dealer yang pertama sama sekali tidak ada hubungannya dengan riba, saya beli kredit. Kemudian saya transaksi yang kedua dengan pihak lain, itu juga sama sekali tidak ada hubungannya dengan riba. Nah, kalau yang pertama, kalau tempat penjualnya sama, sesungguhnya mobilnya dia tetap mobilnya dia, saya mendapatkan uang cash dan punya tanggungan lebih besar. Itu gitu bedanya. Gitu. Nah, bai'ul inah maknanya bai'u sil'atin bithamanin muajjal. Tsumma shira'uha mimman ishtaraha bi aqalli minhu nakdan. Yang dimaksud dengan bai'ul inah, jual beli inah adalah menjual barang, menjual barang dengan harga yang kredit atau hutang. Setelah itu dia beli barang itu dengan cash dengan harga yang lebih rendah. Perhatikan, perhatikan lagi. Yang dimaksud dengan bai'ul inah, jual inah atau jual beli inah adalah menjual barang harganya hutang atau harganya kredit. Nah, dia sebagai penjual, ini mobil saya jual, nah, tapi nggak dapat uang sekarang, kenapa? Dihutang atau dibayar kredit. Lalu setelah itu dia beli barang itu secara kontan dengan harga yang lebih rendah. Apa boleh definisi itu posisinya dibalik? Boleh. Membeli barang dengan membeli barang, barangnya ada, tapi bayarannya hutang atau kredit. Setelah itu, setelah itu selesai ya. Setelah itu barang yang dia beli dengan kredit atau dengan hutang dijual lagi kepadanya dengan kontan dengan harga yang lebih rendah. Itu adalah definisi dari jual beli ina. Hukum hukumnya ittafaqul fuqaha rahimahumullah ala tahrimi bai'il ina. Semua ulama tidak ada perbedaan pendapat bahwa bai'ul inah seperti tadi itu hukumnya adalah haram. Adapun dalilnya adalah Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Apabila kalian melakukan jual beli 'ainah. Wa akhadtum adnabal baqari, dan kalian terus memegang ekor sapi. Wa raditum bizar'i, dan kalian sudah mencukupkan diri dengan nanam saja. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad fisabilillah, sallallahu alaikum dzullan, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, kehinaan kalian tidak akan bisa hilang sampai kalian kembali kepada agama kalian. Disebutkan beberapa hal di sini. Yang pertama kali adalah bai'ul inah. Kalau kalian melakukan bai'ul inah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, dan kehinaan ini tidak akan bisa hilang sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, itu adalah termasuk jual beli yang
diharamkan dalam. Nah, ini bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan di dalam Islam, dan pada pertemuan yang lalu gitu ada kandungan makna jual beli yang diharamkan di dalam Islam itu apabila syarat sahnya tidak terpenuhi. Apabila syarat sahnya tidak terpenuhi. Tapi itu pembahasannya adalah syarat-syarat jual beli yang sah. Nah, jadi itu. Nah, apa saja itu? Gitu. Yaitu sambil mengulang terus jadinya haram kalau tidak terpenuhi. Nah, itu juga banyak dibahas oleh ustadz, oleh ulama bahwa termasuk jual beli yang haram ternyata sebabnya adalah karena syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya apa? Syarat yang pertama adalah saling ridho. Kalau ternyata terjadi paksaan maka haram. Nah, berarti jual beli yang haram apabila salah satu dari pihak yang menjual atau yang membeli itu dipaksa. Maka itu jual beli yang haram. Yang kedua, jual beli yang dijual belikan itu adalah benda yang haram. Maka itu juga termasuk jual beli yang haram. Gitu. Misalnya jual beli khamar. Nah, itu. Nah, itu masuk di syarat jual beli yang sah apa? Jual beli yang sah saling ridho. Yang kedua, ya, tidak mentransaksikan yang haram. Nah, kalau yang ditransaksikan khamar atau daging babi, nah, yang haram-haram itu yang dijual belikan maka hukumnya juga haram. Yang ketiga, itu ala yakuna fihil gharar. Syarat sahnya tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Berarti kalau tidak jelas haram. Iya, jual beli yang haram yang tidak jelas. Barangnya nggak jelas, tidak bisa diserah terimakan. Nah, jadi kayak gitu. Tapi itu haram, tapi pembahasan dasarnya adalah masuknya di dalam syarat syarat jual beli. Yang keempat adalah ala yakuna fihi riba, tidak mengandung riba. Itu syarat jual beli yang tidak dosa atau yang sah adalah tidak mengandung riba. Lalu itu dibalik apabila mengandung riba maka jual belinya haram. Nah, jadinya kayak gitu. Nah, adapun pembahasan yang di sini adalah untuk melengkapi. Ya, ini tidak dikaitkan dengan masalah syarat-syarat jual belinya, tapi ini bab lain. Meskipun syarat jual beli itu sah sempurna, meskipun syarat jual beli itu sempurna, tapi jual belinya di hari Jumat maka haram. Meskipun syarat jual belinya sah, tapi jual belinya di masjid maka haram. Nah, jadi itu pembahasan kita yang sekarang ini. Mungkin itu yang bisa kita pahami bersama. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan sesi berikutnya barangkali di antara jamaah, di antara pemirsa ada yang bertanya, monggo dipersilakan. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa hukum membeli barang di black market? Ya. Yang kedua, Afwan bertanya di luar tema Ustadz, apakah boleh hasil uang arisan dipotong untuk keperluan panitia arisan? Yang kedua dulu ya. Yang kedua dulu. Uang arisan dipotong untuk keperluan panitia. Keperluan apa di sini? Kalau dipotong itu untuk administrasi, murni administrasi, tidak apa-apa. Tapi kalau dipotong untuk kepentingan pribadi, nggak boleh, nggak boleh gitu ya. Nah, jadi itu. Dan arisan itu kalau dasar arisan, dasar mengikuti arisan itu untung-untungan, itu haram. Arisan itu halal apabila arisan ta'awun, arisan tolong menolong. Arisan tolong menolong itu yang halal. Adapun arisan untung-untungan itu haram. Gitu. Meskipun sempurna. Meskipun sempurna. Gitu. Misalnya begini. 12 orang. 12 orang arisan 1 jutaan di kantor. Nanti kalau sudah
Januari sampai Desember. Jadi karyawan di kantor 12 orang kumpul, ayo siapa yang ikut arisan 1 jutaan. Jadi gaji kita setiap kita terima kepotong 1 juta untuk arisan. Nah, dari eh, yang ikut arisan ini setiap bulan satu dapat, nanti di bulan Desember selesai, Januari sampai Desember. Apa tujuannya arisan ini? Tujuannya adalah untuk menerima uang 12 juta yang dia bayarkan setiap bulan 1 juta. Untuk apa kok begini? Enggak untuk apa-apa ya, supaya bisa menerima uang cukup besar gitu saja. Terus kenapa kok ikut? Untung-untungan, kalau dapat duluan kan alhamdulillah. Nah itu. Jadi seolah-olah dapat gini nanti tinggal membayar. Nah, itu haram di dalam Islam. Gitu. Kalau niatnya untung-untungan. Kenapa? Karena uang sekarang beda dengan uang Desember yang akan datang. Nah, jadi gitu. Nah, tapi kalau ini dijadikan sarana kebaikan, hukumnya boleh. Hukumnya boleh, sudah ditanyakan oleh ulama yang betul-betul ulama, dan ulama memfatwakan kalau itu untuk kebaikan boleh atau untuk tolong-menolong boleh. Nah, untuk kebaikan misalnya begini, arisan kurban. Kurban kan setahun sekali. Wah, kita eh, kepingin kurban atau untuk umroh. Nah, kepingin umroh, nah, ngumpulkan uang itu belum apa-apa kepakai lagi. Belum apa-apa kepakai lagi. Bagaimana supaya itu bisa umroh setiap tahun? Misalnya gajinya 10 juta. Terus, wah, kalau gitu 12 orang kita arisan saja. 2 jutaan setiap bulan dari gaji kita potong. Nanti 12 kali 12 ketemu 24 juta. Ya, 12 bulan itu. 12 satu bulannya 2 juta. Ketemu 12 itu bisa dipakai umroh. Nah, jadi kita bulan ini dipotong 2 juta. Nah, terus diundi siapa yang dapat duluan berangkat umroh. Nah, boleh. Ulama memfatwakan boleh. Kenapa? Karena ini adalah sebagai sarana supaya bisa melakukan ibadah ini. Itu boleh. Atau bukan untuk ibadah, tapi untuk tolong menolong sesama. Tolong menolong sesama bagaimana? Kita kan misalnya kumpul 12 orang. Kita kan sering punya kebutuhan cukup besar, entah menikahkan anak, mengkhitankan anak, istri melahirkan. Nah, kita kadang-kadang butuh uang yang cukup besar. Nah, bagaimana supaya kalau ada kebutuhan besar kayak gitu kita menjadi ringan? Misalnya seperti itu. Kita buat arisan aja 1 jutaan satu anggota, nanti 12 anggota, nanti setahun kan sudah selesai semua. Nah, jadi setiap bulan gaji kita dipotong 1 juta. Yang dapat bulan ini, bulan besok siapa? Jawabannya kita dalam rangka tolong menolong, yang butuh duluan, yang butuh itulah yang dikasih duluan. Yang butuh itulah ini, dan disampaikan pada jamaah kita rombongan 12 arisan dalam rangka tolong menolong, tidak dalam rangka untung-untungan untuk dapat duluan. Nah, terus bagaimana caranya? Gitu. Caranya misal bulan ini kalau ada yang butuh itu yang dapat. Bulan depan siapa yang butuh itu yang dapat. Kalau yang butuh lebih dari satu, bagaimana? Nah, supaya menutupi kemungkinan seperti ini, ketika bulan pertama nggak ada yang butuh, nggak ada yang ngambil, uangnya disimpan. Barangkali nanti 5 bulan nggak ada yang butuh, berarti 1 juta kali 5 bulan ini 12 juta kali 5 terkumpul. Barangkali nanti di bulan 6 ini ya butuh, ini ya butuh, ini ya butuh, siap semuanya, dapat semuanya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kalau ternyata hanya 1 bulan gitu, adanya 12 juta, terus yang butuh lebih dari satu, maka dimusyawarahkan setengah-setengah, bulan depan dapat setengah-setengah lagi, atau anggota bulan depan kita bayar sekarang, gitu, untuk keperluan ini dan keperluan ini, namanya tolong menolong. Nah, sehingga untuk meringankan semuanya. Nah,
Arisan yang kayak gitu itu sudah ditanyakan kepada ulama dan fatwa ulama itu adalah sarana kebaikan, maka termasuk kebaikan. Adapun arisan apalagi sampai 4 tahun, 5 tahun, terus untung-untungan, ikut dapatnya berapa? 50 juta. Sebulan berapa? Sebulan 1 juta. Kalau dapat duluan kan untung. Lah kalau dapat terakhir, ya rezeki itu haram. Haram. Kenapa? Karena uang sekarang diserahkan menerima uang yang akan datang. Nah, kalau tidak ada tujuan yang baik, itu hukum asalnya tidak boleh. Tukar menukar uang harus cash sama cash. Nah, tapi kalau tolong menolong, pinjam meminjam, hutang, piutang, nggak dari banyak, itu pahala. Nah, ini masuknya di situ. Mungkin itu dan pertanyaan yang pertama saya kurang paham, gitu ya. Jadi tidak bisa menjawab. Barangkali ada pertanyaan yang lain, gitu ya. Karena tidak ada maka untuk sementara kita akhiri dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan tentang muamalah pada bulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.